Daily mini vlog kegiatan janda muda di kampung. Halo, kembali lagi di video kegiatan aku. Kali ini videonya bakalan panjang banget karena videonya diawali dari subuh sampai di setengah hari. Jadi buat yang mau nonton, siapin dulu cemilan, kopi, cari posisi yang nyaman karena mau nontonin ibu-ibu beres-beres rumah. BTW yang lagi pada nonton udah beres-beres belum? Jangan sampai nggak beres-beres ya, tetap harus jaga kebersihan lingkungan. Tadi diawali dengan aku ngeluarin motor dan beres-beres kamar dulu dan lanjut ngeberesin di tengah rumah. Sambil beres-beres aku juga mau sambil cerita. Awal mula aku mulai ngonten sampai bisa-bisa dimonet. Jadi awal mula aku ngonten tuh dari 10 Oktober 2024. Dari 1 bulan pertama aku tuh konsisten ngonten setiap hari upload VOD. Lalu muncul iklan InStream. Tapi pas aku mau siapkan ternyata belum memenuhi syarat. Lanjut aku ngonten lagi upload VOD setiap hari. Tapi ternyata iklan InStream masih tetap belum bisa disiapkan dan turun lagi ke bawah. Dari situ aku udah mulai males ngonten, jarang banget bikin VOD. Sampai 5 bulan lamanya aku jarang banget bikin VOD. Sesekali aku bikin 1 bulan sekali atau enggak 3 minggu sekali. Sampai 2 bulan ke belakang aku tuh jarang banget buka aplikasi Facebook karena udah mulai putus harapan. Jujur aku mau ngonten tuh karena aku pengen punya penghasilan. Karena aku seorang janda dan aku punya anak. Semakin besar anak, semakin banyak juga kebutuhannya. Sedangkan aku kerja cuman ngebungkusin ikan asin di bapak yang gajinya cukup buat bekal aja, nggak bisa buat nabung. Mungkin sebagian yang suka nonton video aku pernah periksa ke dokter buat cek kesehatan karena aku mau nekat kerja ke luar negeri. Karena aku mikirnya aku nggak bisa kayak gini. Karena aku mau pastikan kehidupan anak aku jauh lebih baik daripada aku. Aku jauh-jauh hari bilang ke anak dan dia juga bilang boleh. Persyaratan udah aku kumpulin. Tapi sebulan lagi di sekolah agamanya dia mau semenang dan dia mau tampil bacain pidato pendek. Jadi selama sebulan aku nunggu nggak langsung berangkat karena mau nyaksiin anak aku tampil di panggung. Dan pas tahu aku mau nonton, anak aku bener-bener semangat banget. Aku juga kasih reward buket uang dan sekalian aku juga mau izin terakhir kalau mama mau berangkat ke luar negeri. Yang awalnya boleh, tapi pas aku izin terakhir dia nangis. Di situ aku berat banget, gimana? Kasihan, mungkin dia juga gak mau ditinggalin jauh. Tapi di sisi lain aku juga pengen nabung, pengen punya buat masa depan anak. Di situ aku berdoa bener-bener sama Allah pengen dikasih petunjuk. Langkah apa yang harus aku ambil dan gak lama dari itu Allah kasih petunjuk. Allah dengar semua doa-doa aku. Tiba-tiba akun Facebook aku kemonet. Ini petunjuk dari Allah, ini jalan dari Allah. Rezeki itu gak dipatok dari lokasi. Dimanapun keberadaannya, dimanapun kita tinggal, selama kita berusaha, berikhtiar, berdoa, pasti dibukakan jalan rezekinya. Disitulah aku yakin usaha aku ngonten, edit-edit video itu gak akan sia-sia. Meskipun sekarang belum terlihat hasilnya, suatu hari nanti di waktu yang tepat video-video aku bakalan menghasilkan. Karena aku yakin dengan usaha-usaha aku, dengan semua niat baik aku yang ingin tercapai, insya Allah pasti Allah mudahkan, aku yakin. Jadinya sekarang aku gak ada alasan lagi buat males ngonten. Karena ini bener-bener petunjuk yang terbaik buat aku, anak aku, dan keluarga aku. Meskipun cobaannya selalu ada terus, dimulai HP rusak LCD-nya, baru 2 hari pasang LCD udah rusak lagi, aku bolak-balik counter terus. Lalu besoknya, tepatnya kemarin, aku lagi ngonten tiba-tiba tripod aku patah. Sedangkan yang ngebantu aku bikin konten itu ya tripod. Karena aku cuman punya satu dan belum bisa beli juga yang baru. Karena barusan aku baru transfer bekal buat anak. Tapi semua itu nggak menurunkan semangat aku buat ngonten. Sebisa mungkin aku akal-akalin tripodnya dipenuhi dengan lakban. Meskipun lagi ngerekam video beberapa kali itu jatuh, tapi untungnya HP-nya selamat. Jadi aku mau ngajak kalian semua para pemula yang belum kemonet, kalian tetap semangat. Yakinin dulu dari hati kalian bahwa nggak ada yang nggak mungkin selama niat kita baik. Gak cuman usaha, tapi kalian juga harus dibarengi dengan doa. Karena itu satu-satunya pegangan kita. Dan minta ke kalian juga saling mengingatkan kalau ada video-video aku yang kurang baik, yang kasih dampak jelek ke kalian, tolong kalian jangan ragu-ragu buat tegur aku. Yuk kita sukses bareng-bareng. Dan semoga aja video ini lewat di beranda para suhu yang udah pada sukses di dunia perkontenan. Mohon minta sedikit bimbingannya dan saran-saran untuk konten aku. Mungkin ceritanya cukup segitu dulu. Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai di sini. Dan aku lanjut ke isi videonya. Karena hari ini tuh hari Jumat, aku tuh libur jualan ke pasar. Jadi waktunya aku buat beres-beres dan nyuci baju. Tadi aku udah nyuci selimutnya Bapak, dilanjut aku nyuci sejadah. Dan tadi aku juga udah masak karena hari ini kebetulan Bapak minta buat dibikinin sayur tahu. Dan tadi juga aku sempat keluar buat nganterin pesanan yang beli ikan asin. Selagi cuciannya masih di penggilingan mesin cuci, aku sambil ngepel di tengah rumah. Yang pastinya aku pel di dalam kamar-kamar dulu dan lanjut tengah rumah lalu dapur. Karena hari ini hari Jumat, jadi rumah harus bersih dari biasanya. Dan pas banget selesai aku ngepel, cuciannya udah selesai digiling, tinggal aku bersihin aja. Dan aku persingkat, ini aku udah mulai ngejemur. Untuk sejadah dan selimut aku jemurnya di halaman pinggir rumah. Karena hari ini aku juga nyuci bajunya lumayan banyak, jadi jemuran yang kecil udah pasti penuh. Dan aku jemur sebagian yang besarnya di sini. Kalian tim ganti selimut itu berapa hari sekali? Kalau aku jujur sekotornya, karena aku suka banget nyiumin bau selimut gitu. Dan aku juga suka selimut yang berbulu gitu. Aku kurang suka banget selimut bed cover kayak gini. Karena menurut aku selimut kayak gini tuh nggak anget, malah dingin. Apalagi kan cuaca Gunung Halu, kalian pada tahu lah ya gimana dinginnya. Buat orang yang nggak suka dingin kayak aku, selimut kayak gini tuh nggak cocok banget.
Dilanjut aku jemur baju-bajunya. Udah aku bersihin, udah aku keringin, dan udah aku kasih pewangi juga. Tinggal aku jemur aja. Aku jemurnya di depan halaman karena di area sini tuh panas banget biar cepet kering. Dan kalian tahu lagi asik-asiknya ngejemur, tripod aku jatuh lagi, nggak tahu yang keberapa kali. Dan jatuhnya langsung ke ubin. Untungnya aku udah pakai in case, jadi HP-nya lumayan aman. Seperti yang kalian lihat, kamar mandi aku udah kotor banget. Udah sekitaran 1 minggu belum aku bersihin. Kebetulan aku udah check out cairan pembersih wajan. Aku coba-coba dipakein di ubin yang udah berkarat kayak gini. Ini tuh karat dari air yang susah banget dihilangin pakai sabun biasa. Pas aku coba-coba pakai cairan ini, ternyata alhamdulillah bisa. Sedikit-sedikit karatnya udah pada pudar. Tapi ada yang bandel susah banget dihilangin. Mungkin karena karatnya udah terlalu tebel. Tapi lumayan agak cerah dibandingkan dengan yang tadi. Lanjut aku sikat-sikat di bagian temboknya. Untuk rak sabunnya tadi aku udah keluarin dulu. Tinggal aku sikat-sikat aja semua area dindingnya. Untuk bersihin kamar mandi aku tuh suka seminggu sekali. Tapi untuk WC-nya hampir setiap hari aku bersihin. Kalau aku pas mandi suka sambil bersih-bersihin. Gak heran kalau cewek mandinya lama, ya karena suka sambil-sambil bersihin kamar mandi. Untuk area temboknya udah hampir semua aku sikat. Tinggal aku bersihin pintunya. Udah selesai di bagian atas tembok sama pintu. Terakhir untuk di bagian bawahnya. Dikasih sabun yang lumayan agak banyak biar mempermudah penyekatannya. Untuk di area kamar mandinya ini udah selesai. Tinggal di area tempat nyuci baju. Dan lagi-lagi terjadi tripod aku jatuh lagi. Untung jatuhnya itu ketumpukan kardus yang ada di dapur. Dan ini udah di hampir video juga. Karena habis ini aku mau mandi, makan, sholat, sama ngebungkus ikan asin. Jadi segitu dulu video dari aku. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.